Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Beberapa hari yang lalu, para fans dikejutkan dengan kabar bahwa editor One Piece yang bernama Takano meneteskan air mata ketika membaca chapter 986. Kabar itu disampaikan oleh akun Sandman. Dia menuliskan, 5 menit lalu salah satu editor One Piece yang bernama Takano Ken dalam live streaming spesial di YouTube bilang jika dia menangis saat membaca chapter selanjutnya, alias chapter 986. Dan ini adalah tangisan pertamanya saat membaca One Piece sejak dia menjadi editor tahun lalu. Iya, Takano Ken menjadi editor sejak tahun 2019. Jadi dia adalah editor selama beberapa adegan penting pada arc Wano bagian kedua dan transisi ke bagian ketiga, termasuk flashback dari Oden Kozuki. Tapi baru kali ini dia meneteskan air mata. Wah, tampaknya hal besar akan terjadi di chapter 986 yang akan lebih mengharukan daripada pengorbanan Oden Kozuki. Lalu menurut editor lain yang bernama Iwasaki, memang akan ada adegan emosional di chapter 986 hingga chapter 987. Kira-kira seemosional apa adegannya hingga membuat para editor berpendapat seperti itu? Lalu menurut kami, sejauh ini One Piece memiliki 3 adegan paling sedih yang kadang juga membuat para fans menangis. Tapi ini cuma pendapat pribadi ya. Yang pertama ketika Going Merry dibakar, lalu yang kedua ketika Ace tewas, dan yang ketiga ketika seluruh bajak laut topi jerami dikalahkan pada arc Sabaody. Menurut kami itu adalah 3 adegan tersedih. Namun jika nakama sekalian punya pendapat lain ya sah-sah saja. Lalu selanjutnya mari coba kita analisis kira-kira hal emosional apa yang akan terjadi pada chapter 986. Secara umum jika melihat chapter sebelumnya yaitu chapter 985, ada 2 adegan yang cukup emosional, yaitu pertama ketika Kaido menyerang Orochi dan yang kedua ketika Kiku bertarung dengan Kanjuro. Tapi tak menutup kemungkinan jika ada panel lain yang nantinya akan dibuat sedih. Lalu selain itu ada juga kemungkinan jika adegan emosional yang dikatakan tak berhubungan dengan chapter 985 karena Bang Oda sering loncat-loncat cerita. Bisa aja di bagian akhir chapter 986 nanti cerita akan berganti ke tempat lain dan menunjukkan keadaan buruk pada salah satu karakter. Lalu kemudian di chapter 987 akan menceritakan kejadian itu dengan lebih detail. Ya, kami rasa hal itu masih mungkin terjadi. Selanjutnya mari coba kita analisis satu persatu. Pertama di panel tentang Orochi. Di chapter 985, kepala Orochi terlihat meninggalkan tempatnya setelah diserang oleh Kaido. Tapi banyak fans malah berkeyakinan jika Orochi belum tewas karena dia memiliki 8 kepala seperti buah Mitekazuanya Yamata no Orochi. Tapi andaikan Orochi tewas, apakah hal itu akan membuat sang editor dan para fans menangis? Kami rasa tidak. Karena rasanya sebagian fans sudah menantikan saat-saat tewasnya Shogun yang jelek fisik dan jelek akhlaknya ini. Tapi mungkin ada yang kecewa dengan caranya yang terlalu instan. Mungkin akan lebih memuaskan jika Orochi dihabisi oleh salah satu pelayan Oden atau bahkan oleh Momonosuke sendiri. Jadi kami rasa tewasnya Orochi tak akan membuat para penonton bersedih. Selanjutnya yang kedua mengenai panel Kikunojo. Memang masih ada sebuah panel yang menggantung di chapter 985 yang menggambarkan Kiku menangis dan ada pedang yang berlumuran darah. Menurut kami ada 3 hal yang bisa menjelaskan kejadian itu. Pertama, Kiku berhasil menyerang Kanjuro, namun rasa kewanitaannya yang lemah membuatnya menangis. Karena sebelumnya Kiku juga menangis ketika membayangkan keadaan Momonosuke. Lalu kedua, Kikulah yang terkena serangan dari belakang. Bisa karena Kanjuro atau karena samurai tanpa kepala yang digambar oleh Kanjuro. Lalu kemungkinan ketiga, Kanjuro menggunakan sebuah trik tertentu yang membuat Kiku salah melakukan serangan hingga dia menyerang rekannya sendiri.
Jika hal pertama yang terjadi, kami rasa tak akan membuat para penonton menangis, karena Kanjuro sudah sepantasnya mendapatkan hal itu, ya seperti Orochi lah kira-kira. Tapi jika hal kedua dan ketiga yang terjadi, masih ada kemungkinan jika beberapa penonton akan menangis karena melihat salah satu pelayan Oden tewas. Namun rasanya hal ini sudah pernah terjadi, bahkan lebih mengharukan, yaitu ketika Oden berkorban demi para pelayannya. Jadi gimana ya? Lalu kemungkinan selanjutnya mengenai keadaan karakter-karakter lain yang juga sedang dalam bahaya. Di sini ada Nami dan Carrot yang terlihat sudah tertangkap oleh Big Mom. Bahkan Zeus juga sudah tertangkap. Dan tak hanya itu, penyamaran mereka juga sudah terbongkar. Lalu mungkinkah Nami dan Carrot akan mengalami hal buruk? Kemungkinan itu sih ada, namun prosentasenya cukup kecil. Karena di lokasi itu sudah ada Nico Robin yang menyadari keberadaan Nami dan Carrot. Jadi kami rasa jika hal buruk akan terjadi, Robin sudah siap untuk melakukan sesuatu. Lalu selain Nami, ada juga salah satu karakter lain yang membuat kami bertanya-tanya. Dia adalah Law. Di chapter 984, Law terlihat bersama para pelayan Oden baru mendarat di pintu belakang Onigashima. Namun di chapter 985, Law tidak diperlihatkan bersama mereka lagi. Lalu pada panel terakhir kemunculan Law di chapter 984, dia mengatakan pasti jalan ke atas itu menuju ke tempat Kaido. Wah, apakah ada kemungkinan Law sudah berada di aula pertemuan dan dia sedang memantau Kaido? Lalu hal buruk terjadi padanya. Jika melihat Law yang merupakan karakter cerdas dan punya perhitungan matang, rasanya dia tak mungkin melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Tetapi kami tetap berpikir jika mungkin akan terjadi hal buruk kepadanya. Lalu kami melihat ada clue di cover story chapter 985 yang menggambarkan Luffy, Kid, dan Law sedang naik burung sambil makan onigiri. Nah, pada cover itu Kid dan Luffy saling berebut makanan, sementara Law malah membagi makanannya dengan ketiga burung yang kecil. Lalu ketiga burung kecil yang diberi makan Law memiliki warna-warna yang berbeda, yaitu ungu, merah muda, dan hijau. Kemudian berdasarkan hal tersebut kami jadi berpikir bahwa Law akan berkorban demi 3 orang yang disimbolkan dengan memberi sebagian jatah makannya kepada 3 burung. Dan jika melihat warna ketiga burung itu, dapat kita cocok logikan dengan ketiga karakter penting. Pertama, Luffy dengan warna ungu, dimana pada cover ini Luffy menggunakan tas berwarna ungu. Lalu kedua, Kid yang menggunakan baju berwarna merah muda, sama dengan burung yang berwarna merah muda. Kemudian siapa burung yang ketiga? Tentu ini jadi pertanyaan tersendiri, karena di cover story tersebut selain Law hanya ada Luffy dan Kid. Lalu bagaimana jika burung yang ketiga itu melambangkan Zoro? Warna hijau yang menjadi ikonik Zoro tentu akan pas dengan warna burung ketiga yang juga berwarna hijau. Jadi berdasarkan hal itu kami rasa akan terjadi sesuatu pada Law. Lalu sebenarnya prediksi tentang pengorbanan yang mungkin akan dilakukan Law sudah pernah muncul dulu sekali. Oke, selanjutnya masih ada kemungkinan yang terakhir jika hal menyedihkan itu tak berasal dari cerita di Onigashima, melainkan dari tempat lain. Karena bisa aja Bang Oda tiba-tiba berganti scene ke tempat yang jauh. Lalu menurut kami saat ini ada karakter yang keberadaannya masih menggantung antara hidup dan mati. Dia adalah Sabo. Di chapter 956 kita dikejutkan dengan suatu hal yang terjadi pada Sabo. Entah apa itu, tapi orang-orang yang mengenal Sabo jadi bersedih dan menangis. Berdasarkan hal itu, para fans berpendapat jika Sabo telah dikalahkan oleh Fujitora dan Green Bull. Karena sebelumnya Sabo bersama beberapa komandan pasukan revolusi bentrok dengan para admiral itu untuk bisa menyelamatkan Kuma. Kami rasa jika misteri tentang Sabo ini terungkap di chapter 986 nanti, akan membuat sedih para penonton. Apalagi jika disangkut pautkan dengan keadaan Kuma yang saat ini sangat menyedihkan. Ya, kami rasa hal itu cukup menarik. Ketika chapter 956 para karakter di dalam cerita menangis,
tapi kita sebagai penonton hanya bisa bengong dan menduga-duga hal apa yang sudah terjadi. Dan akhirnya 30 chapter kemudian, yaitu di chapter 986, kita sebagai penonton akan benar-benar merasa sedih, seperti kesedihan yang dirasakan para karakter dalam cerita ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakamas kalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!